Kamu ingin jadi pusat perhatian? Atau kamu ingin ditaksir sama pria atau wanita idaman kamu? Kamu ingin dikejar-kejar oleh banyak pria atau banyak wanita, terutama pria atau wanita idaman kamu? Jangan kemana-mana ya, tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kamu semuanya baik, kamu dalam keadaan yang sehat, terutama segala impian kamu bisa cepat-cepat terwujud ya, amin. Ya, di video kali ini saya akan bahas tentang cara supaya kamu bisa dikejar-kejar oleh pria atau wanita idaman kamu, dan bagaimana caranya supaya kamu bisa jadi pusat perhatian. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang atau mungkin kamu punya teman tapi dia itu selalu disukai sama pria, selalu disukai sama kalau kamu punya teman pria, dia banyak wanita yang suka sama dia, atau kalau kamu punya teman wanita, banyak pria yang suka sama dia. Kamu bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa menjadi pusat perhatian? Kenapa aku tidak dikejar oleh pria atau wanita? Malah ada juga kasus yang dia cantik atau dia ganteng kok, tapi kok nggak ada satupun yang mau sama dia gitu. Pernahkah kalian bertemu dengan orang atau kalian punya teman, bilangnya biasa-biasa saja, mukanya juga, wajahnya juga tidak ganteng juga, atau wajahnya juga tidak cantik juga, tapi kok ya banyak banget pria-pria itu ngejar-ngejar dia, atau banyak banget wanita-wanita itu mengejar-ngejar dia gitu. Kira-kira apa ya alasannya ya? Di sini saya tidak akan menganjurkan kalian untuk pergi ke dukun atau mengajarkan kalian mantra-mantra atau menganjurkan kalian untuk oplas atau menganjurkan kalian untuk bermakeup atau berpenampilan seperti apa. Tidak, saya akan kasih kamu tips ya, supaya kamu bisa dikejar-kejar oleh pria atau wanita idaman kamu, dan kamu bisa jadi pusat perhatian tentunya. Oke, yang pertama adalah kamu harus percaya diri. Kenapa sih kita harus percaya diri? Karena orang-orang yang tidak percaya diri itu biasanya selalu melihat dirinya itu selalu berkekurangan. Nah, di mata pria atau wanita idaman kamu, di mata orang-orang ya, bagaimana kan orang-orang itu bisa menghargai diri kamu, bagaimana orang-orang itu bisa melihat kelebihan kamu. Yang pertama adalah kamu harus percaya diri dengan apa yang kamu punya gitu. Kamu harus percaya diri, dan kamu tidak boleh minder dengan diri kamu. Kadang-kadang kita kalau ketemu lihat kaca, kita selalu bilang, aku kurang cantik, atau hidungku tidak mancung, atau ya, kamu selalu melihat kekurangan kamu. Orang yang tidak percaya diri adalah orang yang selalu merasa bahwa dia punya kekurangan. Bagaimana orang bisa melihat kelebihan kamu kalau kamu sendiri juga tidak melihat kelebihan dari diri kamu? Jadi kamu harus percaya diri, tingkatkan percaya diri kamu, dan tonjolkan kelebihan kamu. Jangan fokus pada kekurangan kamu, tetapi fokuslah pada apa yang menjadi kelebihan kamu. Karena itu, tanamkanlah di pikiranmu bahwa nobody is perfect, tidak ada satupun yang sempurna. Kedua adalah jadi dirimu sendiri, dan cintailah dirimu sendiri. Kenapa kamu harus menjadi dirimu, dan kenapa kamu harus mencintai dirimu? Ya, karena bagaimana orang bisa mencintai diri kamu kalau kamu menjadi seperti orang lain, atau kalau kamu tidak mencintai dirimu sendiri, kamu malah sibuk menjadi diri orang lain, kamu malah sibuk mencontohi orang lain, kamu malah sibuk membenci dirimu sendiri. Bagaimana mungkin orang bisa mencintaimu kalau kamu sendiri tidak mencintai dirimu sendiri, kalau kamu sendiri membenci penampilanmu, kalau kamu sendiri membenci dirimu sendiri? Pasanganmu adalah cerminan darimu. Jika kamu mencintai dirimu, maka pasanganmu juga pasti akan mencintai dirimu. Berhenti untuk menjadi seperti orang lain, berhenti untuk fokus menjadi orang lain. Fokuslah pada dirimu sendiri. Jika kamu sudah fokus pada dirimu sendiri, maka pandangan orang pun akan tertuju kepadamu.
Yang ketiga adalah berpikir positif. Berpikir positif di sini misalnya uh, buanglah jauh-jauh pemikiran bahwa dia nggak mungkin akses sama aku, dia kan perfect ya, super perfect, atau dia itu cantik ya, dia tuh ganteng ya, mana mungkin dia naksir sama aku. Nah, ingat ya, pikiran kalian itu adalah magnet. Jadi kalau kamu berpikir seperti itu, maka apa yang akan terjadi adalah apa yang kamu pikirkan adalah apa yang akan terjadi pada dirimu. Kalau kamu berpikir bahwa dia tidak akan mungkin naksir sama kamu, ya maka dia juga tidak akan naksir sama kamu. Jadi berhati-hatilah dalam berpikir. Pikiran kamu itu sama dengan magnet ya, dia menarik segala sesuatunya. Dan belajarlah untuk berpikir positif. Belajarlah untuk selalu berkata bahwa aku ini sama seperti yang lain, aku memiliki apa yang ia inginkan, aku yakin bahwa dia pasti mencintaiku, seperti itu. Atau aku yakin semua orang pasti menyukaiku. Ya, berpikirlah positif seperti itu gitu. Kalau pikiran negatifmu datang, misalkan dia nggak mungkin suka sama aku gitu, cepat-cepat kamu katakan, tidak mungkin, dia pasti suka sama aku. Yang keempat adalah perbanyak visualisasi. Nah, visualisasi yang saya maksudkan di sini adalah banyak yang bertanya ke aku, Kak, visualisasi itu sama dengan berhayal nggak? Ya, sama. Visualisasi dan berhayal itu sama. Membayangkan objek yang kamu inginkan, itu adalah visualisasi. Jadi visualisasi yang harus kamu lakukan di sini adalah kamu bayangkan bahwa banyak pria-pria yang mengajar kamu, banyak pria-pria yang minta kenalan sama kamu, banyak wanita-wanita yang mencoba berkenalan sama kamu. Kamu lewat, semua mata tertuju sama kamu ya. Kamu harus perbanyak visualisasi seperti itu. Paling bagus visualisasi itu adalah ketika kamu malam sebelum tidur dan bangun pagi, dan pada waktu luang yang kamu bisa. Makin banyak waktu luang kamu untuk bervisualisasi, itu semakin baik, karena visualisasi itu adalah kunci dari keinginanmu itu bisa terwujud. Semakin kamu menguasai visualisasi, maka semakin cepat keinginan kamu menjadi terwujud ya. Kamu boleh tonton video-video aku sebelumnya, aku menjelaskan apa itu visualisasi. Oke. Kamu bervisualisasi bahwa telepon kamu sering berbunyi gitu, banyak cowok, banyak pria, banyak wanita menelpon kamu ya. Yang kelima, bertindaklah seolah-olah kamu sudah menjadi seperti yang kamu inginkan, atau bertindaklah seolah-olah kamu sudah dikejar-kejar sama pria, atau bertindaklah seolah-olah kamu sudah dikejar-kejar sama wanita idaman kamu. Kalau kamu sudah bertindak seolah-olah kamu itu sudah dikejar sama pria, atau kamu sudah dikejar sama wanita, percayalah ya, energi alam semesta itu akan menjadi benar-benar kenyataan, akan berubah seperti apa yang kamu inginkan. Jadi beretitude-lah, bersikaplah, bertindaklah elegan ya, bertindaklah seolah-olah kamu adalah magnet bagi pria atau wanita idaman kamu. Oke, yang kelima adalah bermainlah dengan kata-kata. Bermain dengan kata-kata ini, misalnya kalau kamu ketemu sama pria atau wanita idaman kamu, kamu boleh bilang seperti begini, contohnya, hey, aku ingin bilang sesuatu ke kamu. Tidak jadi ah. Hey, aku tidak jadi. Dan kamu berkata-kata seperti itu, secara tidak langsung akan membuat dia penasaran sama kamu. Dan guess what? Tebak apa yang akan terjadi ketika pulang ke rumah atau ketika dia hendak tidur, dia akan mulai penasaran dan dia akan mulai berpikir tentang kamu. Dia akan mulai memikirkan kamu. Dia akan berpikir bahwa kira-kira apa ya yang mau dia bicarakan gitu. Kira-kira apa ya yang
ingin dia sampaikan. Saya rasa tips dari saya ya cuma segitu gitu. Kalau ada pertanyaan, mungkin kamu merasa kurang jelas gitu, kalian boleh tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like jika kalian suka video ini, dan share jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.